Pelaksanaan MTQ yang ke-37 di Kota Tebing Tinggi tingkat Provinsi Sumatera Utara sebentar lagi akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 11 September 2020 dan juga akan ada pameran Al-Quran yang akan dilaksanakan di Museum Kota Tebing Tinggi. Untuk itu, ayo kita sukseskan MTQ ke-37 tingkat Provinsi Sumatera Utara di Kota Tebing Tinggi. Selamat sekalian, kita sekarang sedang dalam suasana menyambut Musyawarah Tilawatul Quran tingkat Sumatera Utara di Tebing Tinggi, dan salah satu di antara kegiatan yang kami kira penting adalah pameran Al-Quran kuno. Pameran ini nanti akan digelar selama 5 hari sepanjang kegiatan MTQ Sumatera Utara, mulai dari tanggal 5 September sampai 11 September. Dan lokasinya itu ada di Museum Kota Tebing Tinggi di Jalan Balai Kota, Strip Jalan Gereja. Pada kali ini kita ingin berbincang-bincang dalam rangka untuk memeriahkan kegiatan MTQ itu dengan salah seorang pengurus dari Museum Al-Quran yang juga pakar di bidangnya dalam kaitan dengan Museum Al-Quran itu. Kemudian juga kita akan didampingi oleh pengurus Museum Kota Tebing Tinggi, dan bersama keduanya kita akan berbincang selama beberapa menit untuk mengetahui bagaimana keberadaan keduanya. Bersama kami ada Ustadz Candi Kirpantu. Kami sampaikan dulu biografi singkat beliau. Beliau ini adalah sarjana antropologi dari Universitas Medan, S2, dan merupakan orang yang memiliki kemampuan atau semangat otodidak dalam kaitannya dengan dunia sejarah dan arkeolog di Sumatera Utara. Samping kita ada Ibu Suryani, Sekretaris Museum Kota Tebing Tinggi, dan baru datang bersama kita ini adalah Ibunda Kartini yang juga Kabid Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi. Nah, kepada ketiganya kita akan bertanya, kita akan bincang-bincang dulu. Kita mulai saja dari Ustadz Candi Kirpantu dalam kaitannya dengan Museum Al-Quran. Ustadz, kami ingin tahu kira-kira bagaimana sebenarnya gambaran Museum Al-Quran yang Ustadz kelola selama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera semuanya. Salam bagi sahabat-sahabat semuanya, khusus kawan-kawan di Tebing Tinggi dan sekitarnya. Pertama, terima kasih ini kita sudah diundang untuk berbincang di sini di tempat yang bersejarah. Ya. Dan sekarang juga menjadi tempat koleksi sejarah. Betul. Ini rumah yang bersejarah, sekarang juga menjadi tempat koleksi sejarah. Jadi Museum Tebing Tinggi. Alhamdulillah saya sangat senang sekali bisa berhadir di sini dengan abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Berhubungan dengan Al-Quran atau manuskrip atau mushaf Al-Quran kuno, memang di Sumatera Utara kita beritahukan sudah ada Museum Sejarah Al-Quran. Lokasi di mana? Itu berlokasi di Serbaguna, Provinsi Sumatera Utara, dan kemarin menjadi lokasi MTQ nasional. William Iskandar, ya? William Iskandar di sana, karena di sana MTQ nasional, maka juga kemarin kita memilih tempat itu menjadi Museum Sejarah Al-Quran.
yang di dalamnya kita menyimpan banyak sekali manuskrip berasal dari berbagai tempat di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara, Ya. khusus Sumatera Utara ya? Iya. Bukan di luar daerah. Tidak dari luar daerah. Ini mushaf yang ada di Sumatera Utara, ditemukan di Sumatera Utara, bukan dari tempat mana. Saya ingin sedikit menceritakan mungkin bagaimana kita menemukan atau akhirnya mendirikan museum sejarah Al-Quran yang dianggap penting. Jadi Kementerian Agama itu dari pusat Jakarta pernah melakukan riset lebih kurang 14 tahun. Riset di seluruh Indonesia untuk menginventaris mushaf atau manuskrip kuno Al-Quran dari Aceh sampai Papua. Itu mereka itu tim. Jadi tahun 2017 dipublikasikanlah hasil riset dari Kementerian Agama itu bahwa dari 34 provinsi yang ada di Indonesia semua memiliki mushaf manuskrip Al-Quran kuno yang ratusan tahun lalu kecuali 6 provinsi Termasuk kita ya. termasuk Sumatera Sumatera Utara. Utara. Ada yang Tuhan kita. Sakit hati juga. Sumatera Utara nggak ada. Sumatera Utara tidak ada, sama Papua Barat dan Papua tidak ada. Iya. Gorontalo tidak ada. Jadi ini kita bicara Sumatera Utara dalam konteks keislaman sering bahkan dianggap sebagai titik awal masuknya Islam. Ya, kan? Dan kami kita titik awal masuknya Islam. Kita punya kesultanan yang tersebar sepanjang Sumatera Utara, pantai timur terutama, sampai juga wilayah pantai barat, kita punya kesultanan yang relatif semuanya juga Muslim. Kesultanan Islam termasuk tebing tinggi. Tapi Ya. Tapi semua kesultanan Islam bisa tidak ada manuskrip. Nisan tuanya kita jumpakan, nisan ulama ada. Tapi masa ulama nggak punya Quran? Kan Iya. mereka mereka ngajar ulama pakai apa? Ada tidak ada karya tulisannya? Ini pertanyaan besar. Iya. Bahkan kita perlu harus apa Jadi di semua. Masjid Raya ini nggak ada juga ya Bu ya? Bisa. Masjid Raya yang tertua di sini ya? Tidak ada. Sampai sekarang kita belum mendapat informasi ada. Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti ke depannya ketemu. Iya, insya Allah. Bahkan manuskrip itu baik, dan bisa menjadi koleksi Iya. museum tebing, kan begitu. Kalau nggak koleksi museum sejarah. Tergantungnya ya. nah dalam ketidakadaan itu, Jadi anggap itu ya saya pribadi juga ada Pak Dr. Iwan Nazhari sebagai sejarawan juga mengalami kebingungan bagaimana bisa tidak ada. Nanti kita ada memacak sana kemari dengan Pak Debat dan nanya ke beberapa sejarawan, orang-orang lokal, para ahli ulama, rektor dan sebagainya untuk mencoba. Akhirnya ada beberapa titik terang sampai ceritanya kita menemukan beberapa mushaf di Sumatera Utara. yang pertama sekali yang hasil dari pelacakan itu di mana dapatnya? Awal kita di Medan. Medan. Di Medan kita menemui beberapa teman dan memberikan informasi. Apa ya? Macamnya Al-Quran kira-kira begitulah, tapi di rumah seseorang gitu. Ya. Tapi sudah berserak-serak begitu tidak dipedulikan karena udah nggak bermanfaat begitu kan. Akhirnya kita datang ke situ, saya melihatnya dan bukan ini sebenarnya ini manuskrip. Iya. Kita cuma pakai, nggak bisa bacanya juga udah rapuh kan, udah rusak dimakan fire karena sudah ratusan tahun. Akhirnya kita bawa untuk kita susun kembali dalam persyaratan sedemikian rupa dan kita nyatakan memang itu manuskrip Al-Quran kuno. Jadi beberapa tahun yang lalu Itu pertama sekali ditemukan manuskripnya. menemukan. Dalam keadaan utuh atau berserak-serak? Berserak-serak dengan lembaran kertas yang sudah rapuh gitu. Sebagian bahkan sudah hancur. Sudah hancur. Bahkan sudah jadi bubuk, bahkan sudah koyak dan sebagainya. Ada lembaran-lembaran yang masih Di utuh. rumah warga itu yang start dari masyarakat ya? Masyarakat. Jadi makanya saya juga bilang Pak Muhammad kepada Supriani dan ya mungkin juga warga-warga di tebing tinggi ini Iya. informasikan itu. Kita kan tidak mungkin menanya setiap Iya, hari. betul. Jadi kalau yang mendengar ini punya misalnya ada buku dianggap kuno atau apapun informasikan saja. Mungkin Bapak
bapak ibu yang di rumah tidak tahu ini apa gitu. Kita yang punya keahlian, dia bisa melihat ini. Ini apa barangnya? Kan begitu. Ini manuskrip apa? Kita baca, kita ketahui ini peninggalan dari mana gitu kan, kita bisa lihat dari kertas dan sebagainya nanti. Nah, sesudah di Medan kemana lagi ikutannya penemuan-penemuan berikutnya? Iya, akhirnya kita menemukan misalnya di Barus, awalnya Barus itu kan tidak ditemukan juga. Sampai belakangan setelah kita melacak dan mempublikasikan. Jadi ketika MTQ nasional, bukan MTQ nasional itu kan salah satu juga bingung tuh, panitia ini mana siapa yang mau dipamerkan? Biasanya di mana-mana kalau sudah museum nasional itu provinsi itu memamerkan mushaf yang ada di mereka. Mereka yang manuskrip yang tua. Tapi sementara tidak ada manuskrip. Ada begitu dalam rapat panitia mereka. Akhirnya kecenderungan kita masih itu Sabrina panitia kan. Panitia kita bilang yang bilang kita tidak punya manuskrip siapa? Saya bilang. Oh, coret. Kita punya manuskrip mana? Ada di tempat kita. Kalau gitu saya datang, saya mau lihat betul. Silakan. Bagaimana namanya kita sendiri jadi temannya ya masa lalu kan itu akhirnya ini dari susun dan kemudian dipamerkan MTQ nasional di Sumatera Utara masih di Serkatan dan sebagainya tuan rumah maka kali kita publikasikan Di masa itu berapa manuskrip yang kita menemukan hampir sekitar 30 manuskrip. 30 manuskrip yang kita kumpulkan. Berarti di wilayahnya Medan, Barus, ada di Simalungun, ada di Riset dan ada di berbagai tempat yang kita temukan. Tapi kita belum ketemu. Maka saya bilang ini warga tebing yang dihadiri gitu kan. Informasikan saja. Kadang ada yang terselip walaupun satu lembar sama kita berharga. Nah, di sini juga di kumpulan ini ada yang hanya satu lembar saja. Yang kita temukan dan kita deskripsikan satu lembar itu bagaimana. Seperti ini ada satu lembar saja. Koyak lah ya. Koyakan saja surat Al-Anas. Bagaimana surat Al-Anas ya? Anas apa surat apa itu? Ada, ini hanya catatan tulis tangan dia doa. Doa di belakang akhirnya dia begitu. Itu contoh. Jadi terbuka dengan itu sebenarnya akhirnya kita mempublikasikan ini, kemudian memamerkannya dan membuktikannya bahwa Sumatera Utara ada manuskripnya. Nah, ini pertanyaan bahkan ini penting. Nah, Jadi biar nanti warga Tebing Tiga tahu, bahkan kita punya manuskrip tertua di Indonesia. Nanti datang ke museum kalau mau lihat nanti lihat begitu datang ke museum. tahun berapa Ustaz? Tahun berapa? Dalam hitungan apa ya? Hitungan data itu tahun berapa yang tertua? Yang tertua itu tahun 1070 Hijrah. Kalau di sekarang konversi 42 Hijrah. Jadi 1074. 1070 atau 74. Ya, sekarang 1074. Artinya sudah hampir 375 tahun. Usia masih ada Pak. Nah, itu nanti kalau mau tahu kemana harus datang ke museum. Nggak tahu dia. Iya. Itu akhirnya kita memantau itu dan akhirnya bahkan pusat sudah mengakui dan yang kedua juga khas Sumatera Utara atau khas Pantai Timur. Yang kita temukan juga itu khas Pantai Timur dengan iluminasi khas. Jadi ada iluminasi. Nah ini namanya iluminasi. Hiasan ini disebut dengan iluminasi. Jadi hiasan iluminasi ini ada di Al-Quran kuno juga yang itu maksud dengan iluminasi Pantai Timur khas. Dan ini sudah dapat pengakuan dunia. Dunia sudah mengakui kalau ini khas Pantai Timur. Apa namanya tadi Ustaz? Ini namanya iluminasi. Biasanya namanya ya. dan terlihat ini seperti belum selesai. Mungkin kehabisan tinta, tapi ini ada yang kosong deh. Ini kan ini pun kosong. Habis tinta. Terakhir pertanyaan Ustaz. Apalah urgensi Al-Quran kuno ini bagi umat Islam khususnya di Tebing Tinggi, masyarakat umumnya di Tebing Tinggi? Iya, ini memang kadang-kala kita menganggap yang kuno-kuno ini tidak berharga. Gitu kan?
manuskrip, khusus kalau kita bicara manuskrip selain barang sejarah tentunya saja banyak nanti di museum ini yang penting itu bahwa manuskrip itu menunjukkan satu tingkat intelektualitas. Kalau kita bicara dari sisi sejarah, maka kita punya sejarah intelektual yang namanya ada tingkat literasi. Sejak awal sudah ada. Jadi kalau kita bilang sejak kapan Indonesia pandai nulis? Karena begitu bisa ada. Ini udah ratusan tahun lalu kita udah punya kitab bahkan. Dengan buktinya ada. Itu pertama yang ada. Jelas literasinya sudah tinggi secara intelektualitas kita berarti sudah cukup panjang ya. Kemudian kita juga bisa melihat dari sisi seni budaya. Kita lihat dari bagaimana keindahan iluminasi yang luar biasa seperti tadi dan itu banyak sekali nanti kita bisa variasi iluminasi yang diciptakan dan itu menunjukkan kepada kita juga kondisi budaya sosial pada saat itu bagaimana tempat mereka itu penting bagi kita untuk dipahami karena untuk iluminasi ini saja kalau karena sudah jadi dokter ini bisa jadi dokter ngurusin satu iluminasinya aja bisa jadi dokter sudah ada profesor ada profesor yang iluminasi ini saja jadi artinya karena kita harus melihat semua ini bisa dari sisi geometriknya bagaimana dilihat tentang ketepatan posisinya dan sebagainya itu banyak sekali yang akan dikaji termasuk pilihan warna ini cek dari apa itu banyak hal jadi kalau kita hanya melihat cantik gambar banyak hal yang tersimpan di dalam itu berarti menunjukkan teknologinya bagaimana di zaman buat tinta ini sih sampai tua ratusan tahun tidak hilang kita sekarang pakai komputer aja gratis semua sudah itu hilang ini contoh ini ratusan tahun sih bertahan seni budaya dan teknologinya di sini. Teknologi yang telah berkembang. Selain itu apa juga hubungan internasional. Jadi kalau BEG ada, berarti BEG sudah punya hubungan internasional. Kenapa? Karena Al-Quran itu biasanya tulis dari salinan. Jadi pasti ada orang luar yang bawa disalin di sini. Gitu. Satu, yang kedua kertas. Kita kan yang produksi kertas. Dari mana? Dari mana kertas didapat? Kan begitu. Ya kan? Oke, ada kertas Venusi misalnya, atau kertas dari mana? Ada kertas dari Belanda, ada kertas Jerman, ada kertas dari Eropa, ada kertas yang dari Cina. Itu menunjukkan ada hubungan jadinya perdagangan, ekonomis, ya kan hubungan internasional. Jadi kalau kita bilang ketika melihat manusia jangan lihat sebatas itu, tapi ada di balik untuk menciptakan satu kitab ini terhubung banyak. Berarti ada pelayaran. Anggaran yang tinggi di sini. Maka itu nggak sampai badan sama kita. Jadi yang bersebaran Quran ya, tapi nilainya itu banyak. Ada ekonomis karena apalagi apa? Tidak mungkin membuat Al-Quran ini ditulis kecuali beberapa. Pertama, kemungkinan besar dan biasa apabila kerajaan atau kesultanan. Karena membutuhkan. Ya kan, biasanya mereka dapat hadiah atau mereka membuatnya karena sebagai sebuah kesultanan Muslim memiliki simbol keislaman. Yang kemudian adalah biasanya ulama yang membuat. Dan ketiga bangsawan. Kenapa itu? Karena untuk membuat satu ini perlu biaya besar. Nah mungkin masyarakat biasa. Betul. Beli kertas sudah berapa? Iya. Beli tinta sudah berapa? Membayar penyalin itu. Ini kalau tidak raja atau ulama atau orang kaya bangsawan yang masih ada ini. Itu berarti menunjukkan tingkat ekonomi yang tinggi oleh ada. Peradaban yang bagus. Jadi menghasilkan nggak bisa hanya dilihat begitu, banyak hal yang terlibat untuk menciptakan satu manuskrip. Penulis tinta, ini tulisan tinta, kaligrafi. Dari sisi kaligrafi udah dipakai otak. Kemudian dari sisi mungkin teologis, ajaran sebagai orang Islam, kita bisa melihat keterjagaan Al-Quran itu. Apakah Al-Quran sekarang hari ini masih sama dengan? Kita punya bukti apa? Bahwa Al-Quran yang kita cetak ini sama dengan yang dibaca dulu. Iya. Kita bisa bukti ini. Ada beda. 100 tahun lalu orang baca ini, 200 tahun lalu orang baca ini, 300 tahun lalu orang baca ini, 500 tahun lalu orang baca ini, dan ini ada, ini buktinya ada. Tapi kalau nggak ada, artinya harus Cakap doang ya. kita cakap doang. Bukan sejarah penting. Fakta bahwa Al-Quran terjaga sampai detik ini. Iya. Teologis kita meyakini, oke, Al-Quran mengatakan begitu, bahwa dengan
nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tapi ini kan memerlukan kerja bersama. Bukti ya. Kan begitu, bukti. Jadi kalau kita katakan bahwa ini terjaga, kalau buktinya bahwa sama-sama yang lalu kata orang. Sama aja lah. Ini namanya iman. Nggak bisa. Intelektual tentu ilmuwan, sejarawan bicara bisa berbeda. Kalau kita ada apa? Kalaupun ada perbedaan dari sisi mana bisa dicari oleh ahli rasa. Dan ilmu yang ada di dalamnya luar biasa. Nabi, ilmu Quran, ilmu penulisan, ilmu tabur, ilmu kiroan, banyak sekali di dalamnya. Di dalam manusia itu, dan itu nanti kita bisa dapatkan contoh-contoh. Mau bagaimana? Simbol-simbolnya bagaimana? Simbol jus itu bagaimana? Simbol ain posisinya di mana? Itu luar biasa. Jadi artinya Ustaz, artinya segala sesuatu yang terkait dengan bukan kuno ini sangat menarik. Nah, karena dia datang sosiologi, intelektual, semua. Nah, karena mau kita pamerkan, kita tanya dulu ini, Bu, bagaimana persiapan museum untuk menerima kedatangan museum Al-Quran? Ya, terima kasih. Kami dari Museum Kota Tebing Tinggi yang beralamat di Jalan Kota Madia atau Jalan Gereja sangat mengapresiasi kedatangan Bapak Sandiki, teman-teman Bapak Sandiki Repan itu yang juga alma mater IAIN ya. Ya. Sama kita ya. Berarti saya yakin dua senior ini. Sama alma mater yang juga Budiman juga Buya. Jadi sudah secara psikologi kita dekat gitu karena satu alma mater. Jadi kami sangat menyambut gembira dan senang karena selama ini kan masyarakat kita belum pada mengenal ya museum, banyak yang belum mengenal. Salah satunya memang cara pengenalan museum itu kami ada museum masuk sekolah. Museum masuk sekolah itu salah satunya kami memperkenalkan museum yang ada di Kota Tebing Tinggi ini. Hanya museumnya yang beralamat di sini, tapi isinya kita belum. Jadi sebuah prestasi besar nih ya? Iya, ini sungguh luar biasa ini, sungguh luar biasa. Ya kami sangat gembira lah, sangat mengapresiasi Bapak Sandiki mau menghadirkan mushaf-mushaf untuk kita kemari. Mungkin masyarakat juga tidak tahu dan tadi seperti yang disampaikan Tebing Tinggi belum ada kita ketemu mushafnya, walaupun hanya selembar atau satu baris ayat belum ada ketemunya. Banyak koyaan saya. Tapi itu jadi PR bagi museum ya? Iya. Museum bisa melacak itu kan? Bisa selalu pelacak. Jadi kami mempersiapkan ada ruangan ini bisa dipakai. Nanti kita menghalu-halukan juga secara ke panitia. Kan tadi Bunda juga ada kan panitia. Nanti diarahkan ke rumah untuk masyarakat luas lah ya melihat secara langsung ini. Saya pun belum pernah melihat ini. Belum pernah lihat? Iya, memang Belum pernah megang kertas 300 tahun lalu kan? belum pernah melihat ini. Nanti inilah dibuktikan di acara MTQ tingkat Sumatera Utara yang diadakan Kota Tebing Tinggi pada tanggal 5 sampai 11 September 2020. Artinya lebih dekat lagi ya? Dekat lagi. Jadi kapan nanti Pak Ustadz masuk kemari kami akan menyambutnya. Kemudian kita buat seperti apa Ustadz, ada seminar kecil gitu kan, seminar kecil nanti kita buat jadwal ke sekolah, sekalian memperkenalkan museum juga, sekalian memperkenalkan pusat Al-Quran ini. Jadi kita buat jadwal juga mungkin panitia yang ada di museum atau di MTQ nanti. Peserta ini kan banyak dari Sumatera Utara. Karena MTQ ini kan Ustadz identik dengan Al-Quran ya kan? Identik. Jadi kalau hanya pameran makan-makanan aja di sini, makanan rasanya kan tidak ada ciri khas MTQ-nya gitu ya. Jadi ini Al-Quran. Nah, ini kan kekuatannya inilah dia, ciri khas MTQ itu ada pameran musafnya. Jangan jadi apa ya? Kuliner semua kan? Nah, ya, jangan kuliner semua. Pusat pokok kuliner nasional. Ya, seperti itu bunyinya. Jadi kalau bisa ini seperti ini udah luar biasa nih. Memang panitia tidak salah menetapkan Pak Sandiki, Ustaz Sandiki untuk membuat pameran pusat dan Tebing Tinggi ini. Ya oke, itu berarti
itu akan sangat menarik. Demikian juga persiapan museum Kota Tebing Tinggi untuk menampung atau menerima pamer itu juga cukup dilakukan secara baik. Artinya kita berpesan bahwa pada tanggal 5 sampai 11 September itu akan ada 2 arena yang sangat menarik. Yang pertama ada arena MTQ di Lapangan Merdeka dan ada arena pameran Al-Quran kuno di museum. Pesan kami segera hadir dan membawa bukan hanya manuskrip yang kita hadirkan, termasuk tumbuhan-tumbuhan yang ada di dalam Al-Quran. Kita tahu ada banyak tumbuhan dalam Al-Quran. salah satu contoh yang menarik. Yang paling fenomena adalah kampak atau kapur. Itu disebut dalam Al-Quran. Atau kapur barus. Kapur barus, saya bilang kapur barus. Belum pernah lihat bukan kapur barus untuk monster kecoa ini ya. Orang tahu nggak kecoa? Dia memang asli kapur barus. Tapi ini asli pohon kapur barus yang akan kita bawa dan itu disebut dalam Al-Quran. Nah ini yang kata orang di channel Fir'aun. Ya kan? Banyak sekali terapi bisa, untuk minyak wangi bisa, banyak sekali. Bahkan harganya cukup mahal. Saksikan aja nanti ya. Nanti bisa disaksikan tumbuhan-tumbuhan itu termasuk dengan berbagai hal lainnya yang akan kita pamerkan. Tapi walaupun manuskrip itu tentu paling penting di antara semuanya. Jadi banyak sekali. Nanti bisa berlatih juga nanti kaligrafi dengan tim-tim yang ada. Bisa. Mengenalkan bagaimana itu khot zaman dulu ditulis. Iya. Kita juga punya ada sebuah tanaman juga nanti akan kita bawa yang itu menjadi pembuatan kertas pada zaman dulu. Jadi kita punya pohonnya dan contohnya itu kertas yang dibuat di zaman dulu. Dan akan dihadirkan. Dan akan dihadirkan. Itu akan hadir di museum ini. Akan hadir. Tidak di mana-mana hadir di Ya, saya kira untuk perbincangan kali singkat akan banyak lagi sebenarnya yang akan kita ungkap dalam pameran itu, dan kami mengharapkan masyarakat Tebing Tinggi beramai-ramai datang ke Museum Tebing Tinggi untuk menyaksikan pameran Al-Quran kuno. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tingkat provinsi Sumatera Utara di Kota Tebing Tinggi, banyak hal yang bisa kita dapatkan, dan ayo kunjungi Lapangan Merdeka Kota Tebing Tinggi dari tanggal 5 sampai dengan 11 September 2020. Dan jangan lupa untuk tonton terus channel Maut Halia. Dan ingat, jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan COVID-19.